Ya, balik lagi sama gua Batak Asoy. Kali ini gua mau coba coiling di UnRDA. Kenapa di UnRDA? Karena sekarang si UnRDA itu lagi hype lagi. Sempet langka sih kemarin. Kemarin itu sebelum yang batch kedua ini rilis, yang batch pertama itu dia pertama rilis di angka 480.000. Terus sempat langka beberapa bulan lah, kayak harta karun lah gitu, sampai akhirnya ada yang batch 2 dan sekarang dia dibanderol di harga 600.000. Apa sih keistimewaannya si UnRDA itu? Menurut gua sih UnRDA itu untuk sekarang teknologinya lumayan bagus dan juga easy to build. Kenapa easy to build? Karena lu tinggal potong kawat lalu dipasang aja, udah pasti ukurannya sama, asal lu potongnya nggak kepanjangan sih. Daripada lama-lama, langsung aja kita lihat si UnRDA ini kayak apa bentuknya. Oke, kita lihat ya si UnRDA ini bentuknya kayak apa. Jadi ini si UnRDA. Jadi ini penampakan dari si UnRDA for vaping, kalau disingkat ARFV. Dia didesain sama Coil Third, lalu gue dapet yang warna stainless steel. Di dalamnya ada apa aja kita lihat. Susah ya bukannya. Di dalamnya tuh dapetnya ada satu RDA, terus juga dapat 3 airflow ringnya, airflow control. Ada yang satu lubang sama 3 lubang, dan yang 2 lubang udah nempel di RDA. Dalamannya kayak gimana, langsung aja gua buka. Jadi dalamannya tuh dia itu sih, ya menurut gua kayaknya ini gampang banget di buildnya sih. Oke, langsung aja kita pasang pakai coil stagger. Pertama kita potong dulu coilnya. Dipastiin posisi kakinya sama ya, jadi biar dia nggak tinggi sebelah. Kenapa gue pilih stagger? Karena menurut gue si stagger ini dia untuk TH lebih nampol sih, nampol banget malah. Jadi ya jatuhnya dia kayak TH booster lah, jadi kayak TH booster gitu dia. Potongannya mesti dirapiin biar nggak kena ke mata, atau tiba-tiba lu ngeberesinnya nggak bener, jatuhnya jadi kena ke kaki, nusuk ke kaki. Itu rasanya kagak enak banget sih. Ini gue coba pasang dulu. Juga pakai stagger, diameternya 3 dan jumlah lilitannya ada 6 atau 6 rep. Setelah kepasang, diratain dulu posisinya biar nggak miring-miring dan nggak tinggi sebelah.
dipastiin sama. Ini udah. Kalau kita lihat dari atas dia lurus tuh. Lalu kalau dilihat dari samping dia posisinya nggak terlalu tinggi juga. Intinya sih ngepas dia, dan sama si airflow-nya juga sejajar sama airflow. Oke, setelah kepasang langsung aja kita firing. Kita firing dulu. Ini belum mateng di 0,17. Harusnya sih dia setelah mateng dapatnya di 0,2. Kenapa kita mesti ada firing dulu? Supaya kita bisa ngehilangin si hotspot atau titik yang jadi tempat ngumpulnya panas. Jadi yang mengakibatkan panasnya kagak merata. Apa sih akibat dari hotspot itu? Nanti ketika kalian nge-vape akan ada rasa kayak gosong gitu, karena dia panasnya terkonsentrasi di satu titik. Untuk dry burn pertama gue biasanya pakai watt rendah dulu, sampai nanti kalau memang sekiranya udah rata baru gue naikin ke watt yang gue mau. Nah, gue biasa main di 55. Karena saya udah rata, tinggal di wicking. Oke, sambil nunggu panas merata, kita siapin dulu kapasnya. Oke, jadi untuk kapas gua pakai Holy Fiber. Ini yang Discovery Pack. Kenapa gue pakai ini? Karena menurut gua ini daya serapnya bagus, dan juga dia tuh untuk ke flavor dia jatuhnya nggak ada yang di mute sih, jadi semuanya tersampaikan. Oke, langsung aja kita wicking pakai si Holy Fiber. Oke, kita wicking pakai Holy Fiber. Biasanya sih kalau gua sama kapas ini untuk diameter 3 gua bagi 2, lalu gua tipisin sedikit biar nggak terlalu tight juga, dan tapi nggak ya tipis banget, hanya biar dia nggak terlalu tight dan nggak terlalu loose, pas. Nah, satu udah kepasang, kita pasang lagi yang satunya. Sama kayak tadi, ini gue tipisin dikit. Oke, kita pasang.
Nah, sekarang si kapasnya udah kepasang, lalu kita potong sama panjang, terus nanti kita rapiin, baru kita tepuk dan terpasang di RDA an ini. RDA an ini sebelumnya gue udah pernah nyoba, dan dia memang itu nge-boosting rasa manis. Jadi ketika kalian pakai liquid manis, itu manisnya akan semakin bertambah. Cocok banget sih buat yang suka manis. Nih, gue rapin dulu kapasnya. Kenapa gue rapin gini? Biar dia menyerapnya maksimal. Setelah itu gue tekuk kapasnya ke dalam RDA. Oke, kapasnya udah merata, udah kepasang di RDA. Lalu kita tetes liquidnya. Untuk liquid, gue pakai liquid Mangopi dari MKI. Ini termasuk salah satu liquid yang gue suka juga. Sebulan sih bisa mungkin 2-3 botol liquid. Jadi gue udah hafal banget sama karakter rasa dari liquid ini. Oke, lupa tensinya belum gue tinggiin. Ini gue main di potensio 5, mungkin ntar akan gue naikin lagi ke 60 atau 70. Oke, nah gue udah matang, gue naikin ke 70. TH-nya lumayan berasa banget sih. Padahal ini gue pakai nikotin 3 tapi berasa kayak nikotin 6.
Dan mungkin beberapa orang sempat bilang kalau misalnya pakai Stagger itu nggak ada rasanya atau apa. Sebenarnya mungkin kalian pemilihan speknya aja sih kalau yang mungkin belum tepat. Sebenarnya kalau pemilihan speknya udah tepat sih harusnya ya itu rasanya maksimal sih. Karena menurut gua si Stagger ini lebih enak dari Fuse Clapton. Tapi untuk ke Alien dia masih sedikit di bawahnya. Tapi kalau sama Fuse sih gue bisa bilang Stagger itu lebih enak lah dari Fuse Clapton. Karena kalau Fuse Clapton itu kan sebenarnya dia lebih smooth ya. Kalau si Stagger ini agak sedikit mungkin agak sedikit galak, tapi nggak menghilangkan si karakter manisnya. Tapi untuk TH mungkin belum seliar kayak Alien sih. Oke, tadi gue udah ngejelasin cara install coil di ANRDA dan juga udah wicking juga. Dan si coil ini gue pakai jenis coil namanya Stagger Fuse Clapton. Cara bikinnya gimana nanti akan gue jelasin di video gue berikutnya. Jadi pantengin terus channel gue dan jangan lupa komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan gak dipungut biaya. Jadi buat kalian supaya bertambah ilmu atau ada sedikit hal yang bisa gue bagi, kalian bisa dapetin ini di channel gua. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa follow Instagram gua, Batak Asoy, S-nya 2 ada di bawah sini. Oke, thank you.